Tipers! Pada video kali ini, kita akan membahas tahap 2 persiapan dalam presentasi, yaitu instructional design. Setelah mempelajari video ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis instructional design pada tahap persiapan presentasi. Secara khusus, mahasiswa mampu menyebutkan pengertian instructional design, menjelaskan attention, mengidentifikasi perception dan memory, menjelaskan konsep learning, serta menerapkan konsep attitude change dalam presentasi. Jadi, materi yang akan kita pelajari meliputi instructional design yang mencakup attention, perception, memory, konsep learning, dan attitude change. Coba perhatikan dua tampilan slide ini. Menurut kamu, mana yang lebih mudah dipahami? Padahal isi materinya sama. Lalu, kenapa hasilnya bisa berbeda? Perbedaan ini terjadi karena penyajian materi dalam presentasi. Agar presentasi lebih efektif dan mudah dipahami, digunakan suatu konsep dalam perancangannya. Konsep ini disebut instructional design. Instructional design adalah proses di mana produk dan pengalaman belajar dirancang, dikembangkan, dan disampaikan. Dalam presentasi, instructional design membantu mengatur bagaimana informasi disampaikan agar lebih mudah dipahami audiens. Ada 5 komponen utama dalam instructional design, yaitu attention, perception, memory, concept learning, dan attitude change. Pertama adalah attention. Attention merupakan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan perhatian audiens terhadap materi yang disampaikan. Perhatian audiens biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti volume suara, variasi visual mulai dari ukuran, warna, bentuk, dan kecerahan, serta materi yang mudah dipahami dan bermakna. Selain itu, tingkat kompleksitas materi juga perlu diperhatikan. Contohnya, presenter menggunakan intonasi yang berbeda pada poin penting, menggunakan slide dengan warna kontras dan teks yang jelas. Kedua adalah perception. Perception merupakan proses audiens dalam menerima, memilih, dan mengorganisasi informasi yang disajikan. Persepsi memiliki beberapa prinsip. 1. Persepsi bersifat relatif, tergantung pada pengalaman atau konteks yang menjadi acuan. 2. Persepsi bersifat selektif. Hal ini dipengaruhi oleh perhatian, minat, kebutuhan, dan keterbatasan pemrosesan informasi. Karena itu, informasi perlu relevan dan dibatasi jumlahnya. 3. Persepsi itu terorganisir. Maka dari itu, materi dapat disajikan menggunakan petunjuk seperti kata, panah, angka, atau isyarat lain. Contohnya, dalam presentasi, penggunaan diagram alur atau grafik membantu audiens memahami hubungan antar informasi karena otak secara otomatis mengelompokkan elemen visual menjadi struktur bermakna. 4. Persepsi itu dipengaruhi oleh kesiapan. Apa yang kita harapkan atau siap untuk kita lihat akan mempengaruhi cara kita mengamati dan menafsirkan sesuatu. Jadi, judul dan visual yang baik dapat membantu meningkatkan ekspektasi bahwa informasi yang disajikan itu penting. 5. Persepsi setiap orang berbeda satu sama lain karena dipengaruhi oleh pengalaman, budaya, motivasi, dan kebutuhan masing-masing. Ketiga, memori. Memori adalah kemampuan audiens dalam menyimpan dan mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Memori dipengaruhi oleh seberapa bermakna materi bagi audiens, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, pengulangan, struktur informasi yang jelas, serta penggunaan pertanyaan untuk membantu proses mengingat. Keempat, konsep learning. Konsep learning adalah proses memahami dan mengelompokkan suatu konsep. Pemahaman konsep dapat dibantu melalui penggunaan contoh dan mencontoh, penggunaan gambar realistis untuk menunjukkan bentuk nyata suatu hal, penggunaan gambar yang disederhanakan untuk menunjukkan cara kerja atau hubungan antar hal, penyajian informasi secara verbal dan visual. Selain itu, item kriteria sebaiknya disajikan dalam bentuk daftar, bukan disisipkan dalam kalimat. Berdasarkan contoh, bentuk daftar lebih mudah dipahami dibandingkan kalimat panjang, sehingga membantu audiens memahami konsep penyajian informasi yang baik. Kelima, attitude change.
Attitude change adalah perubahan sikap yang berkaitan dengan pembentukan, perubahan, dan penguatan sikap seseorang yang dipengaruhi oleh kebutuhan serta fungsi psikologis. Perubahan sikap dapat terjadi melalui beberapa kondisi, yaitu kesesuaian dengan nilai dan kebutuhan, perubahan persepsi terhadap objek, kognitif disonansi, yaitu perubahan sikap dapat terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan sikap pribadinya, pengaruh reward atau punishment, modeling atau keteladanan, di mana sikap dapat berubah melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Kesimpulannya, instructional design berperan penting dalam presentasi, dengan memperhatikan attention, perception, memory, concept learning, dan attitude change, penyajian materi akan lebih efektif. Sekarang, coba kamu kerjakan studi kasus berikut ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.